ini terkait dengan layanan kesehatan. Kita bahas ke topik-topik. Jangan ya ini. Tadi gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Hesti. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang tanda bahaya pada kehamilan mulai dari trimester 1 sampai dengan trimester 3. Saya nggak sendiri, saya bareng Bidan Lita lagi. Nanti Bidan Lita akan menjelaskan tanda bahaya di trimester 3 dan saya di trimester 1. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu mual muntah berlebihan atau hiperemesis gravidarum. Jadi ketika ibu mengalami mual muntah berlebihan, kemudian tidak bisa makan minum dengan maksimal, bahkan bukan dengan maksimal lagi, makannya pun sulit, minumnya juga sulit, karena ketika memasukkan nutrisi entah makanan entah minuman pasti memicu untuk muntah gitu. Terus kemudian hal tersebut sangat mengganggu aktivitas. Selain itu bisa menyebabkan kurangnya nutrisi pada ibu dan bayi, dan bisa menyebabkan dehidrasi pada ibu. Efeknya ibu akan lemah, terus kemudian tidak bisa beraktivitas, benar-benar cuma bisa bed rest gitu. Tapi kalau misalnya itu dibiarkan, otomatis janin tidak mendapatkan nutrisi dengan baik. Padahal 3 bulan pertama adalah pembentukan organ-organ penting pada janin seperti otak, jantung, dan lain-lain. Lebih baik jika memang mual muntah itu sangat-sangat membuat ibu tidak bisa makan dan minum, berarti nutrisi itu harus masuk dengan cara yang lain, yaitu parenteral nutrition atau melalui infus. Dan selain itu juga karena obat-obatan mual tidak bisa lewat oral, tidak bisa lewat mulut, jadi harus diberikan lewat pembuluh darah atau IV line. Jadi sebaiknya kalau memang ibu merasakan mual muntah yang sangat mengganggu aktivitas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa tertangani dengan baik. Nah, tanda bahaya yang selanjutnya adalah flek atau perdarahan pervaginam. Flek atau perdarahan pervaginam merupakan salah satu tanda yang mengarah ke abortus. Abortus adalah keguguran. Sebenarnya ada berbagai macam jenis dan tipe dari abortus, tapi saya akan menjelaskan 3 garis besarnya aja. Yang pertama adalah abortus imminens, yaitu kejadian yang mengancam keguguran. Jadi keguguran itu belum berlangsung, tapi dan kita bisa cegah jangan sampai terjadi keguguran. Terus kemudian yang kedua adalah abortus incomplete, yaitu abortus yang memang sudah berlangsung, sudah keluar sebagian dan sebagiannya masih tersisa di dalam. Terus kemudian ada abortus komplit. Abortus komplit itu benar-benar keguguran yang memang keluar semua dari selaputnya, plasentanya, dan janinnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ibu merasakan flek, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin ibu akan dianjurkan untuk bed rest atau istirahat total, ditambah dengan obat-obatan tokolisis atau yang menghilangkan kontraksi serta obat-obatan perdarahan. Jadi jangan dibiarkan ya kalau memang mengalami flek. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir akan saya jelaskan di trimester 1 adalah demam. Demam di sini bisa mengarah ke infeksi berbagai macam infeksi. Jadi bisa diketahui lewat mana? Ya, lewat cek lab dan cek urin serta cek sampel-sampel yang lain yang memang dibutuhkan dan mengarah kemana infeksi ini. Jikalau memang ibu mengalami demam, terus kemudian merasa, misalnya salah satunya saya jelaskan adalah infeksi saluran kemih ya. Jadi kalau merasakan demam, terus pipisnya anyang-anyangan, terus kemudian pipisnya itu sakit, nyeri saat pipis ya. Nah, itu bisa jadi infeksi saluran kemih, tapi
tidak bisa disimpulkan itu infeksi saluran kemih tanpa adanya cek urin atau cek lab yang lain. Jadi kalau misalnya merasakan hal tersebut, segera ke fasilitas kesehatan terdekat yang memang memiliki laboratorium. Jadi jangan cuma ke fasilitas kesehatan terdekat tapi nggak ada laboratoriumnya ya. Harus ada laboratoriumnya supaya diketahui ini tuh infeksinya infeksi apa gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bidan Lita pada tanda bahaya trimester 2 dan trimester 3. Oke, kita lanjut ke pembahasan tanda bahaya selama kehamilan di trimester ketiga. Tanda yang pertama yaitu adanya keluar darah dari vagina. Keluar darah dari vagina dan juga disertai dengan nyeri perut, ini mengindikasikan adanya kejadian solusio plasenta atau terlepasnya bagian plasenta atau ari-ari dari dinding rahim. Nah, biasanya ciri khasnya warna darahnya berwarna hitam atau gelap. Jadi, jika Bunda mengalami gejala seperti ini, sebaiknya langsung segera ke IGD atau rumah sakit terdekat ya. Oke, masuk ke tanda bahaya kedua, yaitu penurunan gerakan bayi. Penurunan gerakan bayi ini, untuk gerakan bayi sendiri yang normal itu dalam 2 jam gerakannya ada 10 kali. Nah, apabila yang terasa oleh Bunda gerakannya kurang dari 10 kali, nah kita harus was-was. Kenapa nih? Dan juga segera juga ya meminta bantuan terdekat ke klinik bidan ataupun ke rumah sakit terdekat. Kemudian di trimester ketiga tanda bahayanya adalah kontraksi. Sebenarnya kontraksi pada trimester ketiga adalah hal yang wajar karena biasanya pada trimester ketiga bunda-bunda juga mengalami namanya kontraksi palsu atau disebut juga Braxton Hicks. Braxton Hicks ini bisa hilang dengan cara istirahat, kemudian juga rileks. Sedangkan tanda bahaya kontraksi yang kita maksud adalah kontraksi yang terus-menerus muncul setiap 10 menit sekali dan dia timbul di usia kehamilan sebelum 37 minggu. Nah, kenapa sih sebelum 37 minggu? Karena adanya kontraksi sebelum kehamilan 37 minggu ini bisa mengindikasikan adanya persalinan prematur. Nah, oleh karena itu Bunda juga harus waspada ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu adanya pecah ketuban. Pecah ketuban yang terus menerus bahkan sampai ketubannya habis tentunya sangat berbahaya bagi janin, karena fungsinya ketuban itu kan untuk melindungi janin selama di kandungan ibu dari masuknya kuman atau bakteri serta kejadian-kejadian infeksi yang lain. Nah, apabila ketuban ini pecah sebelum waktunya, otomatis si bayi akan memiliki resiko tinggi terkena infeksi. Oke, kita masuk tanda bahaya berikutnya, yaitu adanya pembengkakan di area tangan, kaki, wajah yang disertai juga dengan adanya gangguan penglihatan serta sakit kepala yang berat. Semua gejala ini apabila ditambah juga dengan adanya penilaian pengukuran dari tensi ibu itu lebih atau hipertensi, kondisi hipertensi dan juga disertai dengan protein urin, dan ini muncul di usia kehamilan lebih dari 20 minggu, ini bisa mengindikasikan kejadian preeklamsi. Nanti mungkin kita akan bahas tersendiri juga ya dengan preeklamsi. Nah, apabila Bunda sudah mengalami gejala-gejala tersebut yang tadi kayak saya sudah sebutkan, sebaiknya langsung meminta pertolongan terdekat kesehatannya ya dari klinik bidan ataupun rumah sakit terdekat, sehingga semua bisa tertangani dan ibu dan bayinya juga selamat. Mungkin itu aja ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment, serta subscribe. Subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Di-share ya ke teman-temannya, keluarganya, dan semua yang membutuhkan informasi ini.